Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, nikmat beserta inayahnya, kaulah ban ajunan stajah masih bisa bermuajahah, bertatap muka di Masjid Ittihadul Ummah Kak Dinto dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali epon sholawat dan berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kaulah ban ajunan stajah masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Para Rabu Samulja, alhamdulillah saat semakin kaulah ban ajunan stajah sudah menginjak 7 hari dari pelaksanaan bulan suci Ramadan. Saya Kak Dima selama masa 7 hari Kak Dinto adalah masa adaptasi bagi kita. Sebelum kulak bisa sarapan, semakin tak bisa sarapan. Sekulak biasa abiteng ngete tak bisa ngete atau babiteng. Cuman saya yakin kalau umpamanya masa 7 hari Kak bisa ampun berjalan dengan maksimal, tidak ada kendala, insya Allah seterasa bakal menjadi lebih mudah. Dan insya Allah apa yang akan kita dapatkan nanti pahalanya sangat besar sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu Samulja, pada kesempatan kali ini kaulah sareng panitia Kak Dinto diberikan materi. Jadi pembicara Kak Dinto ampun diberikan materi sebelumnya. Jadi mengenai apapun itu semuanya sudah diberikan judul masing-masing. Dan judul kaulah Kak Dinto sangat familiar. Bahkan mungkin masyarakat Timur Gunung ampun cek apalah, karena dari saking biasa. Karena ini adalah pembelajaran yang sangat dasar, karena ampun dipelajari di kitab Sulam Safinah, yakni terkait masalah mubtilatus shalah, apa-apa yang membatalkan sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Kak Isa pernah adabu, sholat ini adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin, faqad hadamaddin. Sholat Kak Dinto adalah tiang dari agama. Siapa yang mengerjakannya, maka dia telah menjunjung tinggi atau mengokohkan agama. Sebalika faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka dia membongkar agamanya itu sendiri. Para Rabu Samimulja, adapun perkara sepetalaki sholat Kak Dinto dalam kitab Sulam Safinah Kak Dinto bedah 14 perkara. Sehingga saya kemudian melihat dan kemudian mengambil intisari Kak Dinto, kaulah ringkas menjadi 10 apa saja yang membatalkan terhadap sholat. Karena kebagian aslinya dua.
yang membatalkan sholat dan juga yang makruh dilaksanakan ketika sholat, yang makruh dilakukan ketika sholat. Yang pertama kadinto adalah hadas kecil atau hadas besar. Kenapa hadas kecil dan hadas besar? Adalah sesuatu keluar dari dua lubang, baik dubur maupun kubul, dari ada maupun budi. Kak Disa sudah jelas membatalkan sholat. Kedua, yakni kejatuhan najis, kekeran najis yang tidak segera dibuang. Kak Dinto kadang orang salah persepsi, di mana ketika orang sholat kemudian merasa dijatuhi pemiceng, Kak Disa, dijatuhi pemiceng yang basah di kopiahnya seumpamanya nang kocana, Kak Disa merasa tek. Seumpaman Kak Disa merasa kalau itu memang pemiceng, Kak Disa bisa langsung untuk mengambil kopiahnya dan menyingkirkan. Iyalah konjur Kak Disa. Terus bagaimana seumpamanya terkena kepada kulit? Seandainya kotoran itu terkena kepada kulit, tapi kotoran itu bersifat basah, langsung batal pas sholat. Kak Disa langsung batal sholat. Dan apabila kering, maka langsung dihindari saja, tidak usah berhenti sholatnya, kecuali tanahnya Kak Disa baca. Terus kedua, bahasa ketelok, yakni terbukanya aurat dengan sengaja. Jadi umpamanya beda orang asolat, terus kemudian dia tetap memakai pakaian atau sarung sebelum, terus pakun yang kuya bojeng, Kak Disa otomatis langsung sholatah tidak sah. Terus bagaimana kalau seumpamanya terkena angin? Mau terkena angin langsung disingkap sekiranya auratnya tertutup kembali. Seumpamanya beda senyungka, seumpamanya sholat pada ribu dikengku kanjan. Eta aja sarung tak kening, akhir bedok tas. Bagaimana? Langsung batal sholatnya. Kalau umpamanya itu manusia dan berakal. Terus selanjutnya yang keempat, yakni berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat, baik satu huruf maupun dua huruf, tetapi dapat difahami. Jadi orang yang sholat terus berkata ataupun apapun itu, dan di luar bacaan pasten, Kak Disa di luar bacaan sholat, Kak Disa otomatis membatalkan terhadap sholat kita. Terus nomor 5, mengerjakan apa-apa bisaos yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan sholat Kak Dinto adalah hal yang membatalkan puasa, kecuali makan dalam jumlah yang banyak. Jadi seumpama apa sah kulaku jaga, terus tanpa disengaja dia itu kemudian lapar nyuka kolunga nasi terus makan, Kak Disa dimakfu. Tetapi kalau untuk sholat, Kak Disa lain perkara lagi. Kenapa? Karena mak beder yang bajeng pas ada kan senika. Meskipun itu di dekat hidangan.
Yang keenam Kak Disa adalah mendahului imam, fi'liyah. Jadi mendahului imam Kak Dinto adalah perkara yang membatalkan terhadap sholat. Kak Dinto banyak sekali, bahkan sudah seperti tradisi. Nah, boleh semakin beda sholat tarawih sekilat. Jadi antara imam bi makmum Kak Dinto speednya konteki, monggo kereta itu kelas eksekutif, serat. Seperti itu tidak dibolehkan. Ketika rukun, satu rukun, dua rukun, dia salib imam atau bersamaan dengan imam, Kak bisa ampun abu talaki terhadap sholat. Nengkat itu beda, mas. Saya balapan sedang imam. Kadang imam kita jaga, pun jaga ada. Kalau terkait bacaan bagaimana? Kalau terkait bacaan itu dimakruhkan. Terkait bacaan itu dimakruhkan dalam banyak dalil. Terus yang ketujuh, membelakangi kiblat. Kak Disa membelakangi kiblat sudah otomatis membatalkan terhadap sholat, karena kiblat kalau di arah Indonesia itu ada di sebelah barat, agak condong ke utara. Seumpama pas sholat ada bedak timur, bagaimana? Dan ini juga boleh polan teman kejadian. Jadi antara ke situ benda antri nang pom bensin, karena antriannya panjang, boleh nyempat lagi sholat. Akhirnya boleh masuk kalangker. Waktu itu sejadahnya tebdak dajah, baris tebdak dajah, buat saya tebdak ber. Gula ngalak jalan pintas karena masuk langsung tebdak dajah langsung Allah Akbar. Setelah dapat 3 rakaat salat zuhur, setelah oleh 3 rakaat, pas beda tulisan kiblat ini, akhirnya bagaimana cara menyiasati? Kak Disa boleh balik kanan, Kak Disa, tanpa harus kita menghentikan sholat kita. Kalau udah tahu itu barat, pas tebdak timur, ini kapan langsung batal lagi terhadap sholat. Umpamanya beda peringatan, betapa beda kancan salah ya untuk doji, langsung kita geser arah kita, langsung kita balik arah kita itu. Seperti itu. Umpama tahun ini dari sampai selesai, kita apa makfu, nyaman orang tahun ini makfu. Terus yang ke-8 adalah tertawa, berbatuk ringan dengan disengaja. Bagaimana kalau umpamanya Kak Dinto dalam sholat tersenyum, boleh ngapunten? Kalau tersenyum Kak Dinto boleh. Cuman kalau sudah muncul suara, Kak Dinto yang tidak diperbolehkan. Betapa beda betok sekak dimah betok Kak Disa tertuju terhadap sesuatu. Umpama ada kancan ada sampingnya melete ya binasen adrut apa abetok peringatan berarti jabi sini Kak Disa tak oleh. Senomor sanga Kak Dinto adalah berubah niat. Contoh ketika sholat, sebelum sholat Kak Dinto, atau ketika sholat dalam hati Kak Dinto umpaman ngarina ujen kok torona kok nolonga bekoh sumpaman. Jadi ketika sholat beda orang saya niat sebelum sholat atau ketika sholat kemarin mohon kemantan tenggo ambuh sumpaman, kemantan tenggoku ya Nabi langsung ketika itu juga sholatnya batal. Maka umpama nampon niat sholat totalitas semua harus tetap teguh pendirian, meskipun seperti apa tidak usah diniatkan terlebih dahulu.
Terus yang terakhir adalah mengurangi rukun sholat, baik dari bacaan maupun bilangan. Kak Dinto bisa mungkin karena ini sudah jelas yang nomor 10, mengurangi rukun. Contoh seperti sholat duhur 4 rakaat dikurangi jadi 3 rakaat, atau bacaan Al-Fatihah, tak usah baca Al-Fatihah. Terus bagaimana? Ini juga bagaimana kalau seumpamanya beda orang Al-Fatihah kemudian dicampur dengan sholawat. Mari Al-Fatihah subhanallah alhamdulillah walai. Bagaimana kalau seperti itu? Itu membatalkan Fatihahnya, tidak membatalkan sholatnya. Detik Fatihahnya perlu diulang kembali dan tidak usah tak oleh dibumbui dengan perkataan apapun, baik itu sholawat atau apapun. Tak batal wajahnya, tetapi yang batal adalah Fatihahnya. Seperti itu. Jadi cukup sekak Dinto bisa karena Kak Dinto hanya mengultum ini ceramah-ceramah sejen mbak benar. Baik, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Seporana menabi pada kelopotan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi